Selamat pagi, saudara-saudara, sahabat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa lagi di dalam Wednesday Morning Spirit. Dan saat ini adalah edisi khusus, yaitu saya sebut sebagai seri pemulihan keluarga. Secara bersambung kita akan terus mendalami tentang keluarga. Sebelumnya, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur jika Engkau senantiasa memberikan kepada kami kekuatan, kesegaran, kesehatan. Pagi ini berkatilah ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan bersabda, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Anda sudah menikah? Kalau Anda sudah menikah dan sudah berkeluarga, ingat bahwa Tuhan memberikan amanat untuk saudara-saudara semua. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Manusia, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Oleh sebab itu menjalani hidup pernikahan itu bukanlah suatu hal yang mudah. Bukan hanya masalah tentang tidak boleh bercerai, tetapi juga banyak fenomena yang kita lihat saat ini. Keluarga tidak bercerai tetapi juga telah kehilangan kenyamanan, telah kehilangan kebahagiaan di dalam hidup rumah tangga mereka. Mereka kelihatannya bersama-sama, tetapi sebenarnya hati mereka sudah saling jauh satu dengan yang lain. Lihatlah fenomena keluarga saat ini. Ada yang ketika sampai di rumah kemudian masuk kamar masing-masing asik dengan dunianya. Bermain HP, nonton TV, bermain laptop, dan sebagainya. Bahkan suatu ketika saya pernah memperhatikan kehidupan dalam sebuah keluarga. Ketika makan, mereka selalu memilih jalannya masing-masing. Ayahnya memilih makan di warung Padang. Kemudian ibunya masak nasi goreng. Anaknya beli ramen. Tidak pernah mereka makan bersama satu meja. Dan ketika saya bertanya, apakah Anda pernah berdoa bersama? Apalagi mereka juga menjawab, tidak pernah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam seri pemulihan keluarga ini, secara bersambung, kita akan melihat kembali fungsi dan peran keluarga. Ada beberapa hal yang akan saya uraikan. Yang pertama adalah prokreasi atau bertujuan. Yang kedua adalah rekreasi atau sebagai sumber kekuatan. Yang ketiga adalah obligasi atau kewajiban. Yang keempat adalah relasional atau kedekatan emosi. Dan yang kelima adalah edukasi, transfer ilmu, transfer iman, transfer nilai-nilai.
5 hal ini yang akan kita bahas di dalam Wednesday Morning Spirit secara bersambung, dimulai hari ini, Rabu 6 Oktober 2021. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas bagian yang pertama, yaitu adalah prokreasi atau bertujuan. Marilah kita membaca firman Tuhan di dalam Kejadian 25 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-26. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Bagian ayat ini akan kita kupas untuk memahami apa yang itu saya sebut sebagai prokreasi, bagian yang pertama. Prokreasi itu sebenarnya artinya adalah tujuan hubungan suami istri untuk memiliki anak. Tetapi kemudian saya memperluas menjadi sebuah tujuan keluarga. Bisa jadi tidak hanya memiliki anak, tetapi juga memiliki rumah, memiliki aset, memiliki kendaraan, dan sebagainya. Hidup berkeluarga itu harus punya tujuan. Karena kalau tidak punya tujuan, justru orientasi keluarga akan mudah goyah. Menjadi foya-foya, menjadi mengejar kesenangan, lupa dengan tujuan yang lebih prioritas. Namun, juga salah apabila kemudian tujuan itu tidak tercapai atau belum tercapai, kita menganggap bahwa keluarga kita itu sedang gagal, atau kemudian mengambil keputusan untuk cukup sampai di sini, kita berpisah saja. Nah, itu juga merupakan sebuah keputusan yang salah. Kita melihat dalam kerangka utuh seri Pemulihan Keluarga ini, tujuan keluarga bukan hanya prokreasi, dalam artian memiliki sesuatu, tetapi juga ada relasional, edukasi, dan sebagainya. Sayangnya, banyak orang yang menganggap kalau tidak punya anak, kemudian gagal. Kalau tidak punya rumah, gagal. Kalau tidak punya aset, gagal. Mari kita mencermati kisah di dalam bacaan kali ini.
kisah cinta antara Ishak dan Ribka. Mereka memang dijodohkan. Bahasa yang agak tepat untuk mendefinisikan kisah cinta mereka adalah witing tresno jalaran seko kulino. Walaupun mereka dijodohkan, tetapi cinta dan kasih selalu bertumbuh di antara mereka. Kisah cinta mereka adalah kisah cinta yang juga penuh dengan tantangan. Diceritakan dalam ayat 20 bahwa Ishak menikah ketika berusia 40 tahun dan dia memiliki anak ketika usia 60 tahun. Diceritakan di dalam ayat yang ke-26. Bisa kita bayangkan, usia 40 sampai dengan 60 tahun. Itu bukan waktu yang pendek, 20 tahun. Kalau tujuan mereka hanya prokreasi, memiliki anak, mereka tidak akan mampu bertahan selama itu. 20 tahun, tetapi cinta kasih di antara mereka tetap tidak luntur, justru semakin kuat. Kenapa saya mengatakan semakin kuat? Di ayat 21 diceritakan, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Karena cinta yang semakin bertambah itu, Ishak berdoa untuk istrinya yang sudah dikatakan mandul. Ini kalau tujuannya hanya prokreasi, sudah pasti akan putus asa. Akan tertarik dengan orang lain, akan memilih berpisah, dan sebagainya. Tetapi ternyata kita bisa melihat bahwa hubungan antara Ishak dan Ribka tidak hanya itu saja, tetapi di dalamnya juga ada rekreasi, di dalamnya juga ada saling edukasi, saling menguatkan, di dalamnya juga ada obligasi, kewajiban, sehingga itu menumbuhkan kekuatan. Ini yang saya sebut bahwa tujuan itu perlu, tetapi itu justru bukan hanya satu-satunya. Masih ada banyak hal lain yang harus kita pakai, yang harus kita rasakan di dalam kehidupan keluarga kita. Saudara-saudara, sahabat di dalam Tuhan Yesus, kita telah mempelajari satu bagian di dalam seri pemulihan keluarga ini, yaitu bertujuan atau prokreasi. Keluarga kita memang harus punya tujuan yang spesifik. Tetapi jika tujuan itu belum tercapai, jangan menyerah dan tidak ada alasan untuk berpisah. Ingat amanat Tuhan dalam kehidupan pernikahan, apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kita akan berjumpa lagi dan kita akan membahas bagian-bagian yang lain yang juga tidak kalah menariknya dan ada kaitannya. Mari kita tutup dengan kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menghadap kepadamu pada saat ini. Kami bersyukur Engkau karuniakan kepada kami keluarga. Namun kami juga menyadari bahwa bertahan di dalam kehidupan keluarga supaya tetap utuh, lebih-lebih lagi adalah mencapai kebahagiaan itu tidak mudah. Senantiasa bimbing dan ajar kami ya Tuhan. Berkatilah juga aktivitas kami pada hari ini agar kami tetap mampu mewujudkan kebahagiaan keluarga, sehingga kami juga semakin mampu untuk memuliakan Kristus di dalam kehidupan kami.
Inilah doa kami, ampunilah dosa-dosa yang terselip ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.